Administrasi pembangunan merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional. Ia bukan hanya berbicara tentang bagaimana pemerintah menjalankan program atau kebijakan, tetapi juga bagaimana seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dikelola agar hasilnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan utama administrasi pembangunan adalah menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Tanpa administrasi yang baik, pembangunan bisa berjalan tidak terarah, lambat, bahkan menimbulkan ketimpangan sosial. Namun dalam perjalanan sejarahnya, banyak negara, terutama negara berkembang, menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem administrasi yang ideal. Sejak tahun 1980-an, dunia mulai mengalami gelombang reformasi administrasi yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi dan politik global. Negara-negara barat seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Kanada memperkenalkan gagasan bahwa pemerintah harus beroperasi lebih efisien seperti perusahaan. Ide-ide ini kemudian menyebar ke berbagai negara berkembang melalui lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Video ini akan mengajak kita memahami bagaimana reformasi administrasi tersebut memengaruhi cara negara berkembang mengelola pembangunan, mulai dari munculnya paradigma neo-ortodoksi dan manajerialisme, hingga kritik terhadap penerapan model barat yang sering tidak sesuai dengan konteks lokal. Kita juga akan melihat contoh nyata dari Indonesia, di mana kebijakan privatisasi BUMN menjadi gambaran bagaimana konsep reformasi administrasi global diterapkan di tingkat nasional. Dari sana, kita akan belajar bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan efisiensi, tetapi juga kepekaan terhadap budaya, kemandirian, dan nilai-nilai masyarakat sendiri. Sistem administrasi pemerintahan di berbagai negara terus mengalami perubahan. Pada pertengahan tahun 1980-an, muncul gelombang besar yang disebut sebagai reformasi administrasi publik. Reformasi ini tidak terjadi begitu saja. Ia lahir dari situasi global yang saat itu sedang menghadapi tekanan ekonomi, inflasi tinggi, serta meningkatnya utang luar negeri di banyak negara. Pemerintah di negara-negara barat seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Kanada mulai mencari cara agar sistem administrasi mereka lebih efisien dan hemat biaya. Kebijakan ekonomi konservatif mulai diperkenalkan, dengan tujuan mengurangi beban anggaran negara dan memperkuat peran sektor swasta. Negara dianggap terlalu besar, birokrasi terlalu lambat, dan pelayanan publik kurang efisien. Maka lahirlah gagasan baru, pemerintah harus dijalankan seperti sebuah perusahaan. Gagasan ini kemudian menyebar dengan cepat ke negara-negara dunia ketiga melalui lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF. Lembaga-lembaga tersebut mendorong reformasi administrasi melalui berbagai program pinjaman dan bantuan teknis. Salah satu laporan penting datang dari Bank Dunia pada tahun 1991, yang menyatakan bahwa peran pemerintah tidak lagi sekadar mengendalikan ekonomi, tetapi juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor swasta. Sejak saat itu, banyak negara berkembang mulai mengadopsi paradigma baru dalam tata kelola pemerintahannya. Mereka berusaha meniru sistem manajerial dari negara maju dengan harapan bisa menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan modern. Namun di balik semangat pembaruan tersebut, muncul pertanyaan penting. Apakah semua prinsip dan metode yang berhasil di negara barat dapat langsung diterapkan di negara berkembang yang memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda? Pertanyaan inilah yang menjadi dasar dari berbagai perdebatan dan kritik terhadap konsep reformasi administrasi yang diimpor dari luar negeri. Sebab, dalam banyak kasus, perubahan yang dilakukan tidak selalu membawa hasil seperti yang diharapkan. Bahkan, memasuki era reformasi administrasi modern, dua konsep utama yang banyak memengaruhi negara berkembang adalah neo-ortodoksi dan manajerialisme. Kedua pendekatan ini dipromosikan secara intens oleh negara-negara barat dan lembaga internasional sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. Pertama, neo-ortodoksi. Neo-ortodoksi adalah paradigma yang menekankan bahwa peran pemerintah dalam ekonomi harus dikurangi. Pemerintah dianggap terlalu besar dan terlalu banyak mengatur, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Melalui konsep ini, muncul kebijakan seperti deregulasi, yaitu mengurangi aturan yang dianggap menghambat sektor usaha, liberalisasi, membuka pasar lebih luas untuk investasi, dan privatisasi, yaitu menjual perusahaan milik negara kepada pihak swasta.
Ide utamanya sederhana, sektor swasta dianggap lebih efisien dan lebih responsif daripada sektor publik. Maka, jika pemerintah ingin lebih modern, mereka harus menyerahkan sebagian perannya kepada pasar. Namun pada praktiknya, kebijakan ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Privatisasi seringkali membuat aset-aset yang sebelumnya milik publik justru dikuasai oleh kelompok kecil yang memiliki modal besar. Akibatnya, manfaat yang seharusnya dinikmati seluruh masyarakat bisa berubah menjadi keuntungan bagi segelintir pihak. Kedua adalah manajerialisme. Manajerialisme adalah pendekatan yang mencoba menerapkan metode manajemen bisnis ke dalam sektor publik. Prinsip yang paling dikenal dari manajerialisme adalah ungkapan, getting more with less, atau mendapatkan hasil lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Dalam pendekatan ini, pemerintah harus diatur seperti organisasi bisnis, birokrasi harus lebih ramping, pelayanan publik harus berorientasi pada hasil, bukan proses, dan pegawai diposisikan seperti manajer yang mengejar target dan efisiensi. Walaupun tampak ideal, para ahli mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa dijalankan seperti perusahaan swasta. Karena tujuan keduanya sangat berbeda. Perusahaan mengejar keuntungan, sedangkan pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan publik, melindungi warga, dan menjaga kepentingan negara. Jika pemerintah terlalu meniru model bisnis, maka risiko yang muncul adalah akses publik bisa menurun, pelayanan menjadi mahal, dan kelompok miskin dapat semakin terpinggirkan. Oleh karena itu, meski neo-ortodoksi dan manajerialisme menawarkan konsep efisiensi, keduanya tetap menuai kritik, terutama ketika diterapkan tanpa mempertimbangkan budaya, struktur masyarakat, dan kondisi ekonomi lokal. Meskipun konsep neo-ortodoksi dan manajerialisme menawarkan janji efisiensi dan modernisasi, kenyataannya pendekatan ini menghadapi berbagai tantangan ketika diterapkan di negara berkembang. Tantangan-tantangan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut budaya, struktur sosial, hingga kemampuan negara dalam mengelola pembangunan. Salah satu tantangan terbesar adalah ketika reformasi terlalu berorientasi pada mekanisme pasar. Pemerintah mulai mengadopsi cara pandang perusahaan, di mana efisiensi dan keuntungan menjadi ukuran utama. Padahal, tanggung jawab pemerintah jauh lebih luas daripada sekadar mencari profit. Pemerintah harus memastikan bahwa semua warga, termasuk kelompok miskin, tetap mendapat pelayanan dasar yang adil dan terjangkau. Ketika prinsip bisnis terlalu dominan, pelayanan publik bisa berubah menjadi barang yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mampu membayar. Tantangan lainnya muncul dari praktik privatisasi. Ketika perusahaan publik dijual ke pihak swasta tanpa pengawasan yang memadai, aset yang seharusnya menjadi milik seluruh rakyat dapat berpindah ke kelompok kecil yang memiliki modal besar. Hal ini memperbesar ketimpangan dan mengurangi kontrol negara atas sektor-sektor penting yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, reformasi administrasi yang diimpor dari negara barat sering mengabaikan konteks budaya lokal. Sistem administrasi yang berhasil di satu negara belum tentu cocok untuk negara lain. Cara masyarakat berpartisipasi, nilai-nilai yang mereka anut, dan kebiasaan dalam tata kelola sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan. Ketika budaya lokal tidak diperhitungkan, reformasi justru dapat menimbulkan kebingungan, resistensi, atau bahkan kegagalan total. Tekanan dari lembaga internasional juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak negara berkembang menerapkan reformasi bukan karena kebutuhan internal, tetapi karena tuntutan pinjaman atau bantuan luar negeri. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak selalu berakar pada kebutuhan rakyat, melainkan mengikuti agenda global yang belum tentu sesuai dengan realitas domestik. Semua tantangan ini menunjukkan bahwa reformasi administrasi tidak bisa dipisahkan dari administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan menekankan bahwa pembangunan bukan hanya soal mencapai hasil akhir, tetapi juga tentang bagaimana proses itu dijalankan. Proses yang baik harus bersifat responsif, adaptif, transparan, dan yang paling penting, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks administrasi pembangunan, reformasi yang baik adalah reformasi yang memahami karakter masyarakatnya sendiri. Bukan hanya meniru konsep dari negara maju, tetapi mampu menyesuaikan prinsip-prinsip tersebut dengan kondisi lokal. Administrasi pembangunan menekankan pentingnya menghargai budaya, mendorong partisipasi masyarakat, serta memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan sebagian orang saja. Karena itu, hubungan antara tantangan reformasi dan administrasi pembangunan sangatlah erat.
Tantangan-tantangan tadi menjadi pengingat bahwa pembangunan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga selaras dengan nilai sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Administrasi pembangunan memberikan kerangka untuk memastikan bahwa reformasi tidak hanya terlihat modern di atas kertas, tetapi benar-benar membawa manfaat nyata bagi seluruh warga. Dengan memahami tantangan dan menghubungkannya dengan prinsip administrasi pembangunan, sebuah negara dapat merumuskan reformasi yang lebih inklusif, lebih manusiawi, dan lebih relevan dengan realitasnya sendiri. Untuk melihat bagaimana reformasi administrasi global memengaruhi negara berkembang, kita dapat melihat salah satu contoh nyata dari Indonesia, yaitu kebijakan privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN. Pada akhir tahun 1990-an hingga awal 2000-an, Indonesia mengalami tekanan ekonomi yang sangat berat. Krisis moneter membuat banyak sektor melemah dan pemerintah berada dalam posisi sulit. Dalam kondisi ini, rekomendasi dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan nasional. Salah satu langkah yang banyak didorong pada saat itu adalah privatisasi BUMN. Ide dasarnya adalah bahwa perusahaan yang dikelola pemerintah dianggap kurang efisien, terlalu birokratis, dan membutuhkan biaya besar untuk dipertahankan. Dengan menyerahkan sebagian kepemilikan kepada pihak swasta, diharapkan perusahaan-perusahaan tersebut dapat dikelola lebih profesional dan memberikan keuntungan yang lebih besar. Namun penerapannya tidak selalu berjalan seperti harapan. Privatisasi BUMN menimbulkan sejumlah kritik, terutama karena adanya kekhawatiran bahwa aset strategis negara akhirnya dikuasai oleh pihak tertentu yang memiliki modal lebih besar. Aset yang sebelumnya dimiliki bersama oleh seluruh rakyat, berubah menjadi aset yang hanya menguntungkan sekelompok kecil pemegang saham. Selain itu, muncul pula kekhawatiran bahwa tujuan pelayanan publik bisa tergeser oleh tujuan bisnis. Ketika orientasi perusahaan berubah menjadi berfokus pada profit, terdapat risiko bahwa masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin sulit mengakses layanan atau produk tertentu yang sebelumnya dikelola negara. Studi kasus Indonesia ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana konsep neo-ortodoksi dan manajerialisme dapat menghasilkan dilema. Di satu sisi, privatisasi bisa meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Namun di sisi lain, jika dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kapasitas pemerintah, hasilnya dapat menimbulkan ketimpangan dan mengurangi manfaat bagi publik. Kasus Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan yang diimpor dari luar negeri, meskipun dibuat dengan niat baik, tidak selalu cocok jika tidak melalui penyesuaian yang tepat. Disinilah pentingnya administrasi pembangunan, memastikan bahwa setiap reformasi benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat, bukan hanya mengikuti. Berdasarkan berbagai tantangan dan pengalaman yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa reformasi administrasi tidak bisa dilakukan dengan meniru model dari luar secara mentah. Negara berkembang, termasuk Indonesia, perlu merumuskan pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakter masyarakatnya sendiri. Solusi pertama adalah mengembangkan paradigma pembangunan sendiri. Pemerintah harus berani merancang konsep administrasi yang berangkat dari realitas domestik, bukan semata-mata mengikuti standar Barat. Paradigma ini harus menempatkan kepentingan publik sebagai tujuan utama pembangunan. Solusi kedua adalah pendekatan reformasi yang bertahap dan terintegrasi. Perubahan administrasi sebaiknya dilakukan secara perlahan, dengan evaluasi berkelanjutan, agar tidak menimbulkan guncangan sosial maupun melemahkan kapasitas negara dalam memberikan pelayanan publik. Selanjutnya, integrasi budaya lokal dalam administrasi publik menjadi hal yang sangat penting. Nilai, norma, dan cara masyarakat berinteraksi harus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, reformasi tidak hanya terlihat modern, tetapi juga dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Solusi berikutnya adalah penguatan partisipasi masyarakat melalui program-program pembangunan berbasis komunitas. Pendekatan ini mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengelola sumber daya yang mereka miliki. Dengan cara ini, pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui solusi-solusi tersebut, reformasi administrasi tidak lagi dipandang sebagai tekanan dari luar, melainkan sebagai proses pembelajaran dan penguatan kapasitas negara dalam mengelola pembangunan. Administrasi pembangunan bukan hanya soal mencapai target ekonomi atau efisiensi birokrasi. Lebih dari itu,
Administrasi pembangunan adalah tentang bagaimana negara hadir untuk melayani rakyatnya secara adil dan berkelanjutan. Pengalaman reformasi administrasi menunjukkan bahwa setiap negara memiliki jalan pembangunan yang berbeda. Tidak ada satu model yang bisa diterapkan secara universal. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk memahami konteks lokal, menghargai budaya, dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Dengan mengutamakan kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan, administrasi pembangunan dapat menjadi alat penting untuk menciptakan pembangunan yang tidak hanya efisien, tetapi juga manusiawi dan berorientasi pada kepentingan bersama. Melalui pendekatan yang tepat, reformasi administrasi bukan lagi menjadi beban, melainkan peluang untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.